Dongeng Unik Lala. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Jumpa lagi di Dongeng Unik Lala. Dongeng yang diceritakan dari zaman anyar untuk para calon penghuni dari zaman akhir. Tentunya semua itu adalah karena Sang Piningit Ratu Adil menuju transformasinya ke zaman anyar menjadi Sang Adil yang didambakan oleh segala kehidupan yang menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran. Bocoran tentang apa kemampuan Satrio Piningit menika yang dipunyainya sedikit tambah sedikit pengetahuannya ditambahkan tentang apa yang telah terpancar dari energi yang banyak para jiwa-jiwa terpilih bisa tangkap, entah melalui mimpi atau melalui fisik, melalui wahyu, melalui apalah itu, entah melalui deja-vu atau indera keenam atau kemampuan yang lain yang dipunyai masing-masing para jiwa-jiwa terpilih, karena masing-masing berbeda-beda. Sebetulnya saya tidak mengetahuinya, dan saya hanya mengetahui apa yang saya dapatkan. Seperti yang lalu-lalu, keistimewaan Satrio Piningit saya pernah menceritakan adalah kemampuannya menghentikan waktu. Selain itu, kemampuannya adalah mengeluarkan listrik seperti Pikachu. Tahu nggak film Pikachu zaman dulu? Dan beliau itu menjalani kehidupannya kesandung kesamparnya sejak kecil. Karena jiwa-jiwa terpilih rata-rata sudah ditentukan oleh sejak lahir, bahkan sebelum lahir, karena mereka adalah para jiwa-jiwa tua yang berreinkarnasi di kehidupan ini dengan melalui beberapa tahapan atau beberapa lanjutan karma yang belum selesai maupun yang sudah selesai, sehingga yang sudah selesai dan hanya tinggal menitis memasuki wadah yang sudah mendapatkan jati dirinya sejak lahir, sudah ditentukan. Misalnya kan seperti yang saya katakan, mereka terpilih sejak lahir, maka tergantung wadah-wadah atau keturunan dari mana, karena yang menitis pada wadah-wadah terpilih yang terbaik tentunya adalah dari yang tertua, leluhur tertua yang masih mempunyai cita-cita atau yang moksa. Dan karma-karma lanjutan yang ditugaskan kepada para jiwa-jiwa terpilih tanpa sadar menjadi garis yang dilanjutkan. Jadi kisah-kisahnya itu adalah meskipun mirip-mirip gitu, meskipun kejadiannya menyesuaikan zamannya sederek ya. Jadi secara energinya itu kita menangkapnya seperti kejadian masa lampau, dan masa lampau itu tidak selalu tercatat atau sesuai dalam sejarah, dan kita yang menjalaninya belum tersadarkan menjalani karma siapa, atau yang masih mengeluh kenapa diperjalankan seperti ini. Ya,
Jadi harapan tabah saja kita tersadar bahwa yang kita jalankan adalah sudah garis kita. Kalau kita merasa seperti itu, kita akan langsung merasa ringan. Itu adalah mempelajari untuk ikhlas. Mau bagaimanapun juga yang diperjalankan para pejalan spiritual Satrio Piningit menuju zaman baru berbeda dengan manusia biasa. Ya. Kalau Anda masih tetap merasa menderita, bangga dengan penderitaan Anda, tidak ikhlas, tidak tulus dan menjalaninya, itu kurang, masih ada pamrih dan penyesalan, itu Anda sayang sekali mungkin tergagalkan oleh misi-misi, tergagal oleh jiwa badan kita menjadi jiwa baru bagi titipan karma lanjutan. Karena kita akan rugi sendiri, yang tidak kuat mungkin akan terlibas atau selesai. Contohnya misalkan yang menitip karma ke kita itu waktu terakhir sebelum masuk ke diri kita itu tidak ada atau gugur di misalkan di umur 25. Kalau kita tidak bisa melanjutkan karma di usia 25 menikah, masih terkungkung, tenggelam di usia 25, akhirnya tidak bisa melanjutkan, ya Anda pun ikut gugur di usia 25. Beda kalau yang lolos. Tidak lantas kalau kita menjalani karma leluhur kita yang waktu itu usianya 25, kita akan berhentinya juga di 25. Tidak seperti itu. Kalau kita berhasil menyelesaikan karma di usia 25 ini misalkan, ya kita akan lanjut terus. Bukan kalau ya nasib dong di usia 35 gugur. Tidak. Kalau kita berhasil menyelesaikan apa yang seharusnya diselesaikan pada usia tersebut, dan di usia tersebut leluhur kita itu gagal di usia segitu. Kalau kita tidak gagal, ya kita berhasil melanjutkan. Kalau tidak berhasil, akhirnya berputar-putar terus ke anak turun kita. Seperti masalah itu berputar-putar. Saya kan kita melakukan sesuatu, kok ngene, terus dikasih misalkan gagal dalam hal cinta, selalu dikhianati terus. Kalau kita masih istilahnya tidak bisa move on dan tidak bisa menyelesaikan saat yang terjadi pada masa lalu, ya kita habis deh. Makanya jadilah diri sendiri. Jalan keluarnya adalah jujur. Jujur itu kunci deh. Kita lebih jujur akan apa yang dirasakan sehingga alam pun menerima curhatan hati kita, bukan sesama manusia loh ya. Dengan kita bersikap jujur, kita adalah curhat kepada alam dan tidak perlu menceritakan pada sesama manusia. Kalau kita berhasil curhat kepada alam, alam akan membantu dan memanjangkan apa yang belum sampai dibantu sampai titik finish. Estafet ya, estafet amanah saya sebesar gitu aja. Semoga para sederek-sederek yang diperjalankan pada misi jagat anyar, satria-satria, jiwa-jiwa terpilih yang diperjalankan menuju jagat anyar di zaman akhir menikah, berhasil menggunakan masa lalu hanya sebagai cermin atau pembelajaran dan terus melaju ke depan. Tidak usah mengo-mengo, tidak usah menoleh ke belakang. Karena kemauan, mugi-mugi kesadaran saya berguna. Jika tidak, terserah Anda. Rahayu, mugi-mugi selamat.